Episode ini menjadi jembatan emosional yang luar biasa. Memadukan pemulihan kekuatan, perayaan tradisi yang hangat, hingga persiapan militer tingkat tinggi sebelum menghadapi puncak. Konflik, cerita, dimulai dengan atmosfer yang begitu berat di pusat komando aliansi Kuil. Langit di atas benteng pertahanan dipenuhi oleh debu yang berterbangan akibat derap langkah ribuan pasukan. Salah satu momen paling signifikan dalam episode ini adalah kemunculan klan Ansem, atau yang lebih dikenal sebagai klan Hotamalam, selama ribuan tahun. Klan ini dikenal sebagai kelompok yang sangat tertutup dan menarik diri dari peradaban manusia. Namun, karena ancaman yang datang kali ini adalah perang eksistensial yang mempertaruhkan kelangsungan hidup seluruh ras manusia. Mereka akhirnya memutuskan untuk turun gunung. Kehadiran klan Hotamalam bukan sekadar tambahan jumlah prajurit, melainkan simbol bahwa seluruh umat manusia kini telah menyatukan visi. Kakek Han Chien, sang ketua paladin yang dihormati, berdiri di garis depan untuk menyambut mereka. Ia telah mengumpulkan seluruh pasukan elit dan pejabat tinggi dari 6 aliansi besar. Di sana berkumpul satria, satria legendaris, penyihir tingkat tinggi, pembunuh bayaran yang mematikan, hingga para pemanggil makhluk buas. Situasi di dalam kota benar-benar terasa seperti hari-hari terakhir dunia. Waktu yang tersisa menuju peperangan besar hanya 2 hari. Segala sesuatunya, mulai dari strategi pengepungan, jalur logistik, hingga persediaan makanan dan ramuan pemulih bagi para prajurit, telah disusun dengan tingkat presisi yang luar biasa rapi di tengah kesibukan militer. Sebuah peristiwa supranatural yang luar biasa terjadi di area terlarang aliansi. Terjadi ledakan cahaya spiritual yang sangat masif, memancarkan aura emas dan ungu yang sangat murni. Ternyata, cahaya tersebut berasal dari kekuatan Hao-Yu yang bertindak sebagai jembatan bagi kekuatan Dewa Pencipta Hain dan Dewa Kematian Tyr untuk melakukan proses restorasi besar-besaran terhadap para pilar utama pasukan Fajar Cahaya Hao-Chen sebagai Dewa Pencipta, mengembalikan kekuatan spiritual bawaan Hanyu yang sebelumnya berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan setelah mengorbankan kekuatan spiritual bawaannya demi memenangkan pertarungan di arena bintang. Namun, dalam episode ini, melalui intervensi Dewa Pencipta, kekuatan spiritual bawaannya yang sempat hilang kini dikembalikan sepenuhnya. Lebih dari itu, fondasi spiritualnya diperkuat hingga ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Sementara, Keir dengan kekuatan Dewa Kematian membentuk kembali jiwa ilahi yang telah lama menghilang dari tubuhnya. Ini bukan hanya pemulihan kekuatan fisik, melainkan penyatuan kembali kesadaran dan jati diri. Hanyu, jiwa dan energinya kini telah pulih seutuhnya. Wang Yuan, penyegelan api Dewa Raksasa, sahabat mereka. Wang Yuan yang sebelumnya menderita kerusakan tubuh parah karena memaksa membakar setiap inci sel tubuhnya menggunakan api Dewa Raksasa, juga mendapatkan berkah. Hao Chen menyegel api tersebut di dalam tulang dan darahnya. Hal ini memungkinkan Wang Yuan untuk memanggil kekuatan api tersebut dengan lebih stabil, terkendali, dan jauh lebih mematikan tanpa harus mengorbankan nyawanya lagi. Begitu keduanya terbangun dalam kondisi prima, suasana haru menyelimuti mereka semua. Mereka saling berpangku tangan dan meneriakkan yel penyemangat. Pasukan pemburu iblis cahaya fajar selalu bersama. Suara mereka menggema, memberikan dorongan moral yang sangat besar bagi seluruh prajurit yang ada di sekitarnya. Sebuah plot twist yang menarik muncul di tengah ketegangan ini. Langit kota tiba-tiba diterangi oleh ribuan kembang api yang sangat indah. Ternyata, saat itu bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Alasan dibalik tertundanya agresi militer dari Kaisar Iblis Feng Zhu pun terungkap. Rupanya sang Kaisar Iblis juga sedang merayakan pergantian tahun bersama rasnya. Momen ini dimanfaatkan oleh Lin Xin untuk mencairkan suasana. Ia mengajak seluruh pasukan dan rekan-rekannya untuk makan bersama secara besar-besaran. Sebagai Donghua yang berakar dari budaya Tiongkok, detail perayaan ini digambarkan dengan sangat emosional dan penuh sukacita. Ibu dari Lin Xin telah menyiapkan ribuan bekpao dan pangsit tradisional. Namun, pemandangan mengharukan itu berubah menjadi komedi ketika Hao Yu muncul dengan 9 kepalanya. Setiap kepala melahap satu kotak besar makanan dalam hitungan detik. Bahkan babi milik Chun Benjen Maito ikut menghabiskan keranjang terakhir yang menjadi harapan para prajurit. Drama ayam bakar. Kapten Han Yu mencoba menyelamatkan situasi dengan membawa ratusan ayam bakar. Namun tetap saja semuanya habis dilahap oleh kepala. Kepala Hao Yu yang sangat rakus.
Hujan angpau merah. Tradisi bagi-bagi angpau berlangsung sangat meriah. Kakek Hian dan kakek Tier membagikan kantong angpau dalam jumlah besar hingga terjadi aksi berebut yang jenaka. Lin Chun, ketua penyihir, bahkan mengeluarkan kotak-kotak sihir yang diledakkan di udara, menghujani seluruh kota dengan ribuan angpau merah. Long Hao Chen terbang menggunakan kuda terbang sucinya, menyebarkan angpau dari langit ke seluruh penjuru kota, memastikan setiap orang, bahkan warga sipil, mendapatkan bagian. Malam semakin larut, dan suasana berubah dari ceria menjadi romantis serta hikmat. Di tengah keriuhan pesta, para pasangan saling bertukar janji setia. Long Hao Chen berdansa dengan Kaier di bawah cahaya rembulan, memberikan sumpah cinta yang mendalam. Pasangan lain seperti Lin Xin dan Li Xin pun melakukan hal serupa. Mereka menyadari bahwa hari esok adalah pertaruhan nyawa, sehingga malam itu dianggap sebagai momen paling berharga dalam hidup mereka. Namun, sebelum malam berakhir, Hao Chen mengungkapkan rahasia besar mengenai pertemuannya dengan 63 pahlawan abadi di Medan Bintang. Termasuk diantaranya adalah sosok legendaris Satria Suci, Ye Shuai, yang selama ini dikira hilang tanpa jejak. Hao Chen menjelaskan bahwa selama lebih dari 6.000 tahun, jiwa-jiwa pahlawan ini tetap bertahan di dimensi yang sangat berbahaya untuk menjaga gerbang aliansi manusia secara diam-diam. Mereka adalah penjaga sunyi yang rela mempertaruhkan nyawa demi generasi masa depan. Cerita ini membakar semangat para prajurit, memberikan mereka alasan yang lebih kuat untuk menang, yaitu membawa tekad para leluhur menuju kemenangan akhir. Episode ini berakhir dengan persiapan teknis terakhir sebelum fajar menyingsing. Untuk meraih kemenangan mutlak melawan kekuatan kegelapan, umat manusia harus mengerahkan senjata terkuat mereka. 6 takhta segel, ilahi Divine Thrones. Dalam sejarah panjang peradaban benua Shengmo, belum pernah ada momen di mana ke-6 takhta sakral ini dimunculkan secara bersamaan di satu medan laga yang sama. Penyatuan kekuatan 6 takhta ini diyakini akan menciptakan energi suci yang mampu meruntuhkan pilar-pilar iblis paling kuat sekalipun. Episode 199 ditutup dengan visualisasi yang sangat epik, memperlihatkan barisan satria elit yang dipimpin oleh para pemilik takhta segel ilahi bersiap untuk menyerbu ke garis depan pertahanan iblis di episode 200 mendatang.